Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Putri Dia Rahayu sebagai moderator dan 3 teman saya Nur Lailatul Musyarofah, Oktatika Putri, dan Nur Kolis sebagai pemateri. Di sini kelompok kami akan membahas tentang fikih pada masa Imam Syafi'i. Ada 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu membahas tentang biografi Imam Syafi'i. Subbab yang kedua membahas tentang sumber hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam fikih. Dan subbab yang ketiga adalah perkembangan ilmu fikih pada mazhab Imam Syafi'i. Baik, langsung saja kita akan membahas subbab yang pertama. Yang pertama, biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Syafi'i Al-Mutalibi. Beliau dilahirkan di Hajjah Asqalan pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 2 Januari 820 Masehi di Futsah, Mesir. Dikebumikan pada pemakaman Banu Abdul Hakim di kaki gunung kota Mesir. Menurut Susan Tarik kelahiran, beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharuan dalam agama Mujaddid dalam abad kedua Hijriah. Mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah sang imam berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Sa'ib bin Abid bin Abdul Yazid bin Hisham bin Muthalib bin Abdul Manaf. Mengenai asal-usul ibunya, beliau berasal dari Al-Az. Sebagai orang yang fanatik dengan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibunya juga berasal dari suku Quraisy. Akan tetapi riwayat yang sahih menyatakan bahwa ibunya berasal dari Al-Az. Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang memiliki garis keturunan Quraisy dari pihak ayah. Imam Syafi'i terlahir dari keluarga miskin di daerah Palestina. Imam Syafi'i menyatakan bahwa ayahnya meninggal dunia saat sang imam masih kecil. Ibunya membawanya ke Mekah karena khawatir akan nasab garis keturunan sang imam yang mulia. Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i hidup dengan status sebagai anak yatim yang miskin, namun beliau terlahir dengan membawa nasab yang dalam beberapa riwayat yang ada mengenai perjalanan intelektualnya, digambarkan bahwa beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sejak Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran, beliau dikenal mempunyai kemampuan menghafal yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Setelah berhasil menghafal Al-Quran, beliau mulai beralih menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Beberapa riwayat yang ada mengenai perjalanan intelektualnya digambarkan bahwa beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sejak Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran, beliau dikenal mempunyai kemampuan menghafal yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Setelah berhasil menghafal Al-Quran, beliau mulai beralih menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kecintaan yang besar terhadap hadis dan kecintaan ini mendorongnya untuk sering mengunjungi halaqah-halaqah ulama hadis. Beliau kemudian mendengarkan dan menghafalnya. Terkadang beliau juga menulis hadis-hadis yang dihafalnya di kulit-kulit binatang atau di atas tembikar. Yaitu sumber-sumber fikih Syafi'i. Yang pertama adalah kitab dan sunnah. Para ahli fikih setelah Syafi'i selalu menyebut kitab sebagai sumber pertama dan sunnah yang kedua. Demikian pula halnya ulama sebelum Syafi'i seperti Abu Hanifah, ia menjadikan kitab sebagai sumber pertama. Jika tidak menemukan dalil dalam kitab, ia akan mengambilnya dari sunnah. Di kalangan para sahabat Rasulullah pun demikian adanya. Diriwayatkan bahwa ketika Muaz ibn Jabal diangkat menjadi hakim di Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya, dengan apa yang ia mengadili seseorang. Muaz menegaskan bahwa pertama kali ia akan menggunakan kitab Allah. Jika ia tidak menemukan dalil di dalamnya, maka ia akan mengambil dari sunnah Rasulullah. Jika tidak menemukan dalil dari keduanya, maka ia akan berijtihad. Kitab Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan sunnah yang kedua.
Inilah yang diungkapkan Abu Hanifah sebelum masa Syafi'i, serta para fuqaha setelahnya. Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz ibnu Jabal saat Rasulullah bertanya kepadanya tentang apa yang akan dia jadikan sandaran dalam menunaikan tugasnya sebagai hakim. Saat membahas fikih, Syafi'i menemukan Al-Quran telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum, juga hal-hal yang bersifat parsial. Sunnah berperan menyempurnakan keterangan Al-Quran, merinci yang global, dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas Al-Quran dan masalah-masalah umum yang dikandungnya. Sunnah tak mungkin memiliki kemampuan bayan atau menjelaskan, kecuali ia berada pada level mubayyin atau penjelas. Banyak sahabat berpandangan seperti ini. Jika kita menganggap pengetahuan terhadap sunnah sederajat dengan pengetahuan terhadap Al-Quran, saat menyimpulkan hukum-hukum cabang, hal ini tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa Al-Quran adalah dasar agama ini, hujah dan mukjizat Nabi SAW, sementara sunnah hanya cabang yang juga menjadikan sumber bagi agama. Pada kondisi ini, sunnah mendapatkan kekuatannya dari Al-Quran. Sunnah berada selevel dengan Al-Quran hanya di mata seseorang yang sedang menyebutkan hukum-hukum. Al-Quran mencakup penjelasan tentang hal yang bersifat umum dan hal yang bersifat parsial. Sunnah menyempurnakan keterangan Al-Quran, merincikan hal yang masih bersifat umum, dan menjelaskan hal yang sulit dipahami. Ini tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa Al-Quran tetap sebagai dasar agama ini, sementara sunnah adalah cabang yang juga turut menjadi dasarnya. Sunnah seakan berada selail dengan Al-Quran. Hal itu tak lain di mata seorang penyimpul hukum berikutnya, yaitu ijma. Syafi'i menegaskan bahwa ijma dianggap sebagai hujah dalam agama. Ia mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan para ulama satu zaman terhadap satu hukum yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka. Tentang hal ini, ia berkata, aku dan tak seorang pun ulama mengatakan bahwa satu masalah setelah disepakati bersama, kecuali saat kau bertemu dengan seorang ulama. Ia mengatakan pendapatnya kepadamu atau menceritakan pendapat orang sebelumnya, seperti bahwa sholat zuhur 4 rakaat khamar itu haram dan sebagainya. Ijma yang pertama dianggap Syafi'i adalah ijma yang para sahabat, kendati tak ada ucapan Syafi'i yang menyatakan bahwa ijma selain sahabat tidak bisa menjadi hujah. Kedudukan ijma Syafi'i meletakkan posisi ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Jika ijma bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ia tidak bisa dijadikan hujah. Tentang hal ini ia berkata, ijma terhadap satu masalah tak mungkin terjadi jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ijma sendiri mempunyai dua macam, yakni pertama, ijma terhadap nas, yaitu ijma terhadap masalah-masalah yang sudah pasti dalam agama yang oleh para ulama sering disebut dengan ma'lumin al-din bin bi'al darurah, atau masalah yang hukumnya sudah pasti dalam agama, seperti 5 sholat wajib, 5 waktu, jumlah rakaat manasik haji, zakat, dan lain-lain. Semuanya merupakan masalah yang sudah disepakati bersama karena banyak nas Al-Quran dan hadis yang mengukuhnya. Ijma para ulama dalam kondisi adalah ijma terhadap nas pemahaman kabar yang sahih dan hukum-hukumnya. Kedua, ijma terhadap hukum yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, seperti ijma para sahabat terhadap pendapat Umar yang melarang membagikan tanah yang baru dirampas kepada para tentara yang turut dalam perang untuk membebaskannya. Ini adalah ijma yang berlandaskan pada nas. Orang yang mengingkarinya tidak dianggap kafir, tidak seperti orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu atau mengingkari jumlah rakaatnya. Jenis ijma seperti ini jelas berada pada level di bawah Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya, pendapat sahabat. Pendapat sahabat atau qaul sahabat ialah Syafi'i membagikan qaul sahabat ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat, seperti kesepakatan mereka untuk tidak membagikan tanah hasil pampasan kepada tentara yang turut membebaskannya. Pendapat ini menjadi hujah karena termasuk ijma yang tak seorang pun menentangnya. Yang kedua,
Seorang sahabat memiliki satu pendapat, sementara sahabat lain tak ada yang memiliki pendapat yang menentang atau menyetujuinya. Di sini Syafi'i akan mengambil pendapat tersebut. Dalam kitab Al-Risalah yang ditulis ihwal perdebatannya dengan beberapa penantangnya. Sang penentang berkata, bagaimana jika kalau kau lihat salah seorang sahabat mengucapkan satu pendapat dan tak ada yang menentang atau menyetujuinya, apakah kau akan menemui dasarnya dalam kitab, sunnah, atau ijma yang membuatmu akan mengambil pendapat tersebut? Syafi'i menjawab, kami tidak menemukan dalilnya tentang masalah ini dalam kitab atau sunnah, tetapi kami menemukan para ulama mengambil pendapat seseorang sahabat, kadang kala meninggalkannya. Lantas sang penentang berkata, lalu sikapmu bagaimana? Syafi'i menjawab, aku akan mengikuti pendapat salah seorang dari mereka yang tidak akan mengikuti pendapat salah Aku akan mengikuti pendapat salah seorang dari mereka jika tidak kudapati dalil dari kitab, sunnah, atau ijma yang menetapkan hukumnya. Sangat sedikit pendapat seseorang sahabat yang tidak ditentang oleh pendapat lainnya. Yang ketiga yaitu pendapat yang diperbedakan oleh para sahabat. Di sini Imam Syafi'i sama dengan Abu Hanifah menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan tidak berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat para sahabat. Ia akan memilih pendapat mereka yang paling mendekati kitab, sunnah, ijma, atau dikuatkan oleh kias tingkat tertinggi. Yang berikutnya yaitu kias. Makna kias menyimpulkan hukum satu kasus yang tidak ada dasar nasnya berdasarkan kasus lain yang memiliki nas dengan cara menyamakan kasus tersebut. Titik persamaan antara dua kasus disebut dengan ilah atau faktor penyebab lahirnya hukum. Syafi'i dikenal sebagai seorang mujtahid yang mencari makna-makna nas atau menguatkan sebagian pendapat atas sebagian yang lain. Syafi'i juga terkenal memiliki kemampuan dalam mencari pendapat sahabat yang paling kuat. Dalam qiyas, Syafi'i adalah sosok mujtahid yang berusaha menghasilkan satu pendapat yang bisa dijadikan sandaran. Karena itu, ia menegaskan bahwa qiyas adalah ijtihad. Qiyas seperti yang tampak dari contohnya dalam pandangan Syafi'i sesuai dengan definisi ulama usul fikih, yaitu menyamakan satu kasus yang hukumnya tidak tertulis dalam nas dengan kasus lain yang hukumnya telah tertulis dalam nas dengan melihat kesamaan ilah hukum dua kasus tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i. Menurut Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitab Ahkam Al-Quran, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibnu Muhammad Al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri seperti dan Al-Risalah. Yang kedua yaitu kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti Muhtasar oleh Al-Muzani dan Muhtasar oleh Al-Buaiti. Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain yaitu kitab Al-Risalah, kitab kitab Al-Musnad, Al-Imla, Al-Amali, Harmalah, Muhtasar Al-Buaiti, kitab Ikhtilaf Al-Hadis, dan kitab-kitab Imam Syafi'i tersebut dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, Irak, Mesir, dan lain-lain. Kitab Al-Risalah sendiri merupakan kitab yang memuat usul fikih. Dari kitab dapat diketahui bahwa setiap hukum syar'i yang dikemukakannya tidak lepas dari penerapan usul fikih. Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir pada umumnya dikala itu penduduk Mesir mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki. Kemudian setelah beliau membukukan kitabnya Qaul Jadid, beliau mengajarkan di Masjid Amr ibnu As, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di Mesir. Apalagi di kala itu yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan ulama seperti Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Al-Hakam, Ismail ibnu Yahya, Al-Buwaiti, Al-Rabi, Al-Jizi, Asyab, ibnu Al-Qasim, dan ibnu Mawas. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya mazhab Syafi'i sampai ke seluruh pelosok. Penyebar mazhab Imam Syafi'i antara lain di Irak, lalu berkembang ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika, dan Andalusia sesudah tahun 300 Hijriah.
Kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di barat maupun di timur, yang dibawa oleh muridnya dan pengikut-pengikutnya dari suatu negeri ke negeri lain termasuk ke Indonesia. Hampir umat Islam di Indonesia dalam hal ibadah dan muamalah pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jalan-jalan ke Medan, jangan lupa membeli Good Time. Terima kasih yang sudah mendengarkan and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.